Oke, jadi kalau kita lihat dari materinya, sebenarnya materi fisika dasar satu nggak sih? Iya nggak sih? Betul ya? Iya, benar Kak. Emang sebenarnya Oke. eh, sejauh ini materi yang Mm-mm, dipelajarin juga udah dipelajarin waktu semester 1. mm-mm. Cuman aku tuh agak bingung di GLB, GMB yang gitu-gitu Kak. Jadi emang butuh pemantapan di Oke, situ. kalau vektor udah bisa vektor, Vektor udah bisa. penambahan, perkalian, sudut antar vektor Itu udah bisa. udah bisa. Oke, berarti kita dari kinematika aja ya. Iya, benar Kak. Aku emang yang agak Oke, susah di kinematika itu. kenapa kinematika susah? Rumusnya Paling banyak banget. rumusnya banyak. Gimana? Oke, kinematika kan kita tahu dia hanya mempelajari gerak benda doang, ya nggak sih? Iya, betul. Gerak benda doang. Jadi dia sama sekali tidak melihat kenapa benda itu bisa gerak. Nah, gerak benda, kita mulai dari gerak yang lurus dulu aja ya. Iya. Gerak lurus. Gerak lurus ada berapa jenis? Yang Gerak Davina lurus tahu. Ada GLB, oh, GLB, ada terus GLBB, Gravis dua GLBB. buta. Udah. Paling yang Nah, gravitasi itu sama aja sih sebenarnya di apaan GLBB. sih? Oh, Jadi ada yang ketiga. Tiga itu oh, namanya gerak lurus tidak beraturan. oh, GLB ciri ciri utamanya itu percepatannya nol. Betul ya? ya betul. Kalau GLBB percepatannya konstan. Ya, Betul? betul. Konstan tuh angka. Kalau gerak lurus tidak beraturan, ciri utamanya percepatannya itu fungsi waktu. Oh, oke. Nah, itu dulu yang harus dipahamin. Kenapa? Karena cara ngerjainnya beda. Jadi, kalau Davina ngerjain kasus GLB atau GLBB, oke? Tahu dari mana Hmm, dia GLB atau GLBB? Tahu dari percepatan, oke? Jangan oke. lihat dari yang lain, lihatnya cukup dari percepatan. Apakah Hmm, percepatannya itu nol atau percepatannya angka? Kalau iya. kasus GLB atau GLBB, sesusah apapun soalnya, pasti bisa dikerjakan menggunakan rumus dasar kinematika di SMA yang ada tiga itu loh. Oh V iya, iya. T sama dengan V0 ditambah A delta T. Yang kedua apa? Delta R sama dengan V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta R. Udah, sesusah apapun soal kinematika, kalau Davina udah tahu itu GLB atau GLBB, pasti bisa dikerjakan pakai tiga itu. Udah cuma tiga itu aja rumusnya, nggak ada yang lain. Oke? Tapi Oke, kalau oke. nanti Davina ketemunya bukan gerak lurusnya itu adalah gerak lurus tidak beraturan, tahu dari mana? Percepatannya merupakan fungsi T, bukan konstanta. Oke? Nih, kalau udah tahu A-nya itu fungsi T, jangan sekali-kali menggunakan tiga rumus SMA yang tadi. Jangan sekali-kali. Oh, Kenapa? oke. Dapat nggak angkanya? Dapat, tapi salah, pasti salah, pasti. Terus gimana dong kalau ketemu soalnya kayak gitu? Kalau ketemu soalnya gerakus dan beraturan, nggak ada cara lain selain Davina harus gunakan konsep turunan dan integral. Tahu kan? Oh Kalau iya, kita punya fungsi posisi, diturunkan jadi apa? kalau posisi jadi kecepatan.
V. Iya. V diturunkan jadi Jadi A. A. Kalau kita punya fungsi A, diintegralkan jadi apa? Jadi V. Salah. Delta V. Integral tuh delta Oh. dapatnya. Nanti kita olah Oh. sedikit jadinya V. Nanti V Iya. diintegralkan lagi jadinya apa? Delta X atau delta Delta R? R. Betul. Dia diolah lagi jadinya R. Oh, oke. Gitu. Oke, oke. Udah paham? Paham. Udah itu doang. Kalau secara konsep, kita coba lihat deh. Apa mock up-nya deh. Karena Davina udah, ini kenapa ini? Taruh. Oke, mau yang mana Davina? Coba. Mau ini kinematika nih, nomor 2 kinematika, nomor 3 kinematika, 4 kinematika, 5 kinematika, 6 kinematika. Mau yang mana? Bebas. Cuma modalnya gitu doang. Coba yang Mau yang mana? 4 deh, Kak. 4. 4 Ya. ya. Oke. Modalnya gitu gitu aja. Kalau kinematika modalnya ya kita harus tahu dulu. Kok nggak mau? Nah, kita harus tahu dulu si gerak kita itu gerak apa, gerak Mm-mm. lurus atau gerak melingkar. Ntar gerak melingkar beda lagi, cuman bedanya dikonversi aja. Oh, oke. Secara itunya konsepnya sama. Ntar. Padahal lebih susah dinamika. Kalau dinamika susah wajah ini kinematika kok malah nggak bisa. Oke, coba lihat. Sebuah Oke. kereta bergerak dari keadaan diam. Berarti V0-nya 0, Finalnya gitu 0. kan? Ya. Mengalami percepatan konstan. Berarti GL BB, betul? Iya, betul. Pada suatu saat kecepatan berarti VT ya, oke, dengan jarak S. S itu delta R kan? Iya. Oke. Dan dan delta R kemudian pokoknya gitu ya. Oke, coba kita bikin dulu aja. Yep. Kita bikin dulu. Berarti kita tahu finalnya sama dengan bentar. Saya habis charger laptop saya habis. Bentar. Oh, oke, siap, Kak. Udah sembuh sakitnya. Udah sih, Kak. Cuman lagi ini aja. Apa Sakit apaan? namanya? Tipes kemarin tuh. Ush, makan apaan ketipes? Biasa sih, Kak. Indomie. Indomie lagi. Walah. Oke. Indomie lagi. Wah. Oke, finalnya 0. Betul? Betul. GLBB kan? GLBB berarti A-nya ntar suatu angka konstanta. Nah, Mm-mm. V1 30 meter per sekon. Nggak tahu delta T-nya berapa. Dan 160 meter kemudian, jadi ada delta R tambahannya ya, delta R2. Mengapa delta 2 Ya. gitu ya? Kita nggak tahu. Kecepatannya menjadi V2 kan? Iya, menjadi V2. 50 meter per sekon. Nah, ini mah gampang banget. Oke, udah. Berarti kan V1 itu adalah V0 ditambah delta T, ditambah A delta T1. Bener nggak sih? Betul nggak? Iya, betul. Betul. V2 juga adalah V0 ditambah A delta T2. Betul? Betul. Oke. Ini kan delta R. Tadi gini, kalau kita bikin ini ya, kita bikin gambarnya gini. Ini awalnya gini. Awalnya diam. Betul? Ya, betul. Kemudian beberapa detik kemudian, ini namanya delta delta T1 ya. Mm-mm. Dia menjadi V1, yaitu berapa? 30. Kemudian beberapa detik kemudian lagi, ini delta T2 kan? Iya. Delta T2, ini jaraknya adalah delta R2 misalkan 160. Ini V2-nya menjadi 50. Gini kan? Bener nggak? Iya, betul. Boleh. Berarti boleh bilang gini nggak sih? V1 itu adalah V0 ditambah A delta T 1. Betul? Betul. Oke. Berarti V2 itu sebenarnya adalah V1 ditambah A delta T2. Atau boleh juga
V0 ditambah A delta T1 tambah delta T2. Gitu kan? Betul kan? Iya, betul Betul ya? bisa. Oke, Ya. ya udah. Karena ini kasusnya GLB, GLBB, berarti juga boleh dong saya terapin gini. Oh, berarti delta R2 itu adalah V1 dikali delta T. Delta T2 ditambah setengah A delta T2 kuadrat. Boleh gitu? Boleh? Boleh. Oke. Atau boleh nggak pakai yang ini juga? V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2A delta R2. Boleh? Boleh juga, iya. Kan tiga rumus doang. Rumus cuman tiga ini aja, putar-putar aja terus. Ya udah dapat 50 kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali 160. Boleh pakai kalkulator kan? Boleh, boleh, boleh. Ya udah, coba saya mau hitung. Saya juga ngitung juga. Oh, tiga oke. puluh kuadrat ditambah 2X dikali 160. Dapatnya adalah udah gampang 5 meter per second kuadrat. Jadi kalau kita kerjain soal kinematika gerak lurus, pertama-tama harus tahu dulu ini gerak lurusnya GLB, GLBB atau bukan. Karena kalau bukan nggak Oke. harus pakai integral. Tapi kalau misalkan mati GLB, GLBB, tiga rumus utama aja susah apapun. Bisa kan? Lanjut. Bisa, iya. Hitung waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 100 meter. Ya tinggal masukin berarti 160 sama dengan V satunya berapa? 30 delta T 1 delta T 2 kan? Iya, data kedua. Betul. Oke, ditambah setengah dikali 5 dikali delta T2 kuadrat. Ada. Dapat dong delta T2-nya. Ya nggak sih? Iya, Kalkulator betul. aja biar cepet. Ntar dia bakal ada dua jawaban, tapi kan gak mungkin waktu yang negatif kan ya. Minus, iya, yang Jadi diambil yang kita positif. kita ambilnya yang positif pasti 30 min 160. Dapatnya ada dua nih, ada yang 4 sekon atau minus 16 sekon. Ya udah jawabannya ini. Tapi ini Oh, perlu diperhatikan, ini dihitung setelah V1 ya. Artinya apa? Kita nggak ngitung dari awal, tapi kita ngitung dari V1. Paham? oh iya, paham. Dari yang Oke. jarak ke belakang sih. Nah, hitung waktu yang diperlukan untuk mencapai kecepatan. Ini tinggal masukin ke sini. Tinggal Ini masukin rumusnya. calculator. Iya. Berarti 30 sama dengan 0 ditambah 5 delta T1. Berarti delta T1-nya 6 sekon. Gitu. Mana lagi? Hitung jarak yang telah ditempuh kereta dari awal sampai saat mencapai, ini mah delta X1, delta R1. Rumusnya apa? V0 delta T Dapat yang ditambah ditambah. setengah A delta T1 ya. Delta T1 kuadrat. V0-nya 0 setengah. A-nya 5. Delta T-nya 6 kuadrat. Berarti 6. 18 kali 5, 80 ya. Iya, betul. Betul nggak sih? Udah, gampang kan? Asal tahu kasus GLB, GLBB-nya. Terus yang mana lagi? Kinematika nih, di mock up-nya. Nomor berapa lagi? Tadi 4 udah. ada yang gambar grafik ya? Gambar. Iya, yang Grafik. gambar grafik. Ini, Ya, nomor dua. Betul. gambar grafik. Iya, Oke, gambar grafik. Juga itu juga udah ada kan di apa? Kemarin di fisika satu kan? iya, Mm-mm. Oke, copy. Jadi kalau kinematika tuh ya gitu-gitu aja. Pertama kali adalah identifikasi so jenis geraknya apa. Jadi jangan langsung pakai pakai rumus tuh, kadang nggak semua rumus bisa kita pakai di kondisi yang berbeda. Oke, Mhm. sini kita lihat ya. Dia gerak ke sumbu X sama ke sumbu Y. Sumbu X-nya dikasih dalam bentuk fungsi 3T kuadrat min 4T plus 5. Betul? Betul. Berarti kalau kita turunkan jadinya
AX ya. Betul. Iya, Jadinya apa? 6T-4. 6T-4. Berarti ini apa nih? GLB, GLBB atau tidak atau bukan atau tidak beraturan? Ini yang tidak beraturan. Iya, gerak lurus tidak beraturan. Jadi jangan sekali-kali pakai rumus tiga tadi karena kita tahu dia GLTB. Paham? Oh ya, oke, paham, paham. Nah, VY-nya grafik. Oke, ya udah. Kalau grafik kita kan harus tahu ya grafik itu. Oke, nanti deh. Yang A dulu deh yang A. A minta apa? V saat 2 ya. Iya, Betul. saat, betul. Ya, sama aja Vx saat 2 I ditambah Vy saat 2 J. Betul kan? Oh iya, betul. Vx-nya masukin T-nya 2. Berarti berapa? 3 dikali 2 kuadrat dikurang 4 dikali 2 ditambah 5. 6 dikali, oh iya, sorry, sorry. V ya, Oke. Vy, coba lihat. Ketika 2 berapa dia? 30 kan? 30 betul. Ya udah 30. 3 kali 4 berapa itu? 3 kali entar. 3 12. kali 4 dikurang 4 kali 2 tambah 5. 9. Ya nggak sih? Betul. 9I tambah 30J. Kurung tutup. Satuan jangan lupa. Oke? Oh, oke, berarti kalau Dengan cara yang sama, kita hitung V4 bisa ya? ya bisa Oke. Terus minta apa? Percepatan ya. percepatan ya. Percepatan saat 4. Ya udah, berarti percepatan sumbu X saat 4 I ditambah percepatan sumbu Y saat 4 J, betul? Betul. Masukin 4 berarti 6 dikali 4 dikurang 4, betul? Iya, betul. I. Nah, kan tadi V itu dalam bentuk grafik. Kalau dari V mau ke A diapain? Di Turun itu apa integral? Turunin. turunin ya. Turun kan? Iya, Apa betul. arti turunan di sebuah grafik? Luas di bawahnya kah apa? Ngaco, ngaco. Gradien. Oh, Turunan itu gradien. Jadi kalau di grafik, turunan itu gradien. kalau yang luas di bawah, Integral oh itu baru integral. luas. Ya, gak, gak, Itu gak. luas. Oke. Karena AY itu adalah turunan kan? Dia Iya, minta ketika berapa? 4. Tinggal lihat. 4 tuh di mana? Oh, di sini. Bisa nggak cari gradiennya garis merah itu? Bisa kan? Gradien bisa. kan delta Y. Berapa delta Y-nya ini? 30 dibagi delta X kan? Delta Mm-mm, X-nya 2, betul? Ya mm-mm. udah 30 bagi 2. 30 dibagi 2. J. Maka dapatnya 6 kali 4, 24, 20 ya. Iya. Ditambah 15 C. Satuan jangan lupa. Ngerti? Oh, oke, paham, paham, paham. Oke, C. C minta posisi R saat 9. Dia minta R saat 9. Sama aja RX saat 9. I ditambah RY saat 9. J gitu kan ya? Betul? Iya, betul. Nah, kita kan punyanya fungsi Vx. Oh, ini ada infonya ya. Ini berarti posisi awal ya. Awal tuh ketika 0 ya. Oh, Ini oke. berarti ini X0, ini Y0. Kita punyanya Vx kan ya? Benar gak sih? Mm-mm. Mau nyari Vx, mau nyari R diapain? Tuh apa integral? Dari V mau cari R. Diturunin. Ngaco banget. Kata udah saya ajarin. R, V, Oh, ya, A. kebalik, kebalik. Jadi diapain? Di integral. Tapi integral itu dapatnya delta. Berarti Iya, delta Rx itu adalah integral dari Vx dt. Paham? paham. Yang namanya integral itu harus punya batas, ya nggak sih? Iya, Batas bawah itu adalah batas yang diketahui.
Yang diketahui di mana? T0 kan? Betul? Iya, betul. 0. Batas atas itu yang kita mau cari, yaitu 9. Udah deh. Oh, Kita oke. mau jadi apa? Rx 9 min Rx 0 sama dengan, integralin. 3/3, berarti T pangkat 3 dikurang 2T kuadrat ditambah 5T. Iya. Jangan lupa batasnya 0 sampai 9. Rx 9 kita nggak tahu, Rx 0 tahu 74, betul? Betul. Ya, Iya. masukin. Berarti 9/3 min 0/3 dikurang 2, 9 kuadrat min 0 kuadrat ditambah 5, 9 min 0. Dapat dong Rx 9. Berarti 74 ditambah 9/3 dikurang 2 kali 9 kuadrat ditambah 5 kali 9. Coba hitung, berapa dapatnya? Bentar. 74 tambah 9/3 dikurang 2 kali 9 kuadrat ditambah 5 kali 9. Berapa dapatnya? Berapa? 686. 600, yes, betul sama. 686 meter. Sekarang cari yang satunya. Kayak juga sama dong, berarti delta RY itu adalah integral dari VY dt. Masalahnya VY itu dalam bentuk grafik. Apa artinya Ya, integral dalam grafik? Luas. ya, Betul? betul. Berarti sama aja. Luas dari grafik VY terhadap T dari 0 sampai 9 nih. Sini ya. Iya, Betul? betul. Nah, oke. Kita bagi aja ya. Saya foto dulu. Saya taruh bawah aja ya. Biar biar Boleh, boleh. gampang ngitungnya. Biar nggak bolak-balik. Copy, screenshot. Iya, pusing saya kalau klik. Nah, gini aja ya. Nah, kita gedein. Nah, enak kan. 0 sampai 9 ya. Berarti kita Iya, bagi jadi ini 1, ini 2, boleh? boleh. Oke. Ini 3 sama yang kecil nih. Iya, 4. Betul? 4. Betul. Paham? Ya udah. Luas 1 berapa? 30 dikali 3, betul? 90 ya. 9, 90. Luas 2. Berapa luas 2? Bentar. 30 30 ditambah ditambah 60 dibagi 2. dikali 2 dibagi 2 kan? Oh ya, dikali sembilan dibagi 2 ya. puluh betul? 90 juga ya. Luas 3. Setengah dikali Setengah dikali 3 dikali 3. 60 ya. Ke 60 ya. 90 juga ya. Iya, 90 juga. Luas 4 lah. Luas 4 kita belum tahu ininya berapa. Cari dulu. Bisa nyarinya? Bisa nggak nyarinya? Cari Bentar. pakai persamaan garis. Ini kan Oh, letaknya di 5,60. Ini letaknya di 10,-40. Bikin dulu hmm, persamaan garisnya. Ingat nggak persamaan garis? Y iya. min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1. Jangan pakai kira-kira ya. Kira-kira 20. Kalau kalau sekarang nggak bisa, harus pastiin bener apa enggak. Nggak bisa kira-kira. Oke. Y-nya kan yang kita mau cari kan? Iya, Y1-nya 60. Y2-nya min 40 min 60. X-nya 9, betul? betul. X1-nya 5, X2-nya 10 min 5, betul?
Cari Betul. deh Y-nya. Kalkulator aja. X min 60, min 40, min 60 sama dengan 9 min 5, 10 min 5. Shift solve sama dengan kebetulan min 20. Kebetulan. Oke. Berarti luasnya Oke. berapa? Luasnya di berapa luasnya? Berarti luasnya Setengah setengah. dikali 1 dikali minus 20. Betul? Betul. Sama aja minus Hmm. 10. Nah, dia mintanya posisi kan? Kalau posisi itu Ya. vektor ya. Hmm. Berarti delta R-nya delta R vektor. Delta R-nya berarti luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 dikurang mutlaknya luas 4. Gitu kan ya? Oh Luas iya. 1 90 tambah 90 tambah 90 dikurang 10. Berarti berapa? 260 ya, betul? Hmm. Ya. Ini adalah RY 9 dikurangin RY Hmm. 0. Yang kita mau cari kan RY 9. Tinggal tambahin aja. Tadi berapa RY 0-nya? 40 kan? Iya. Betul? Iya Tambahin betul. 40. Jadi berapa? 300. Nah, 300. sehingga R saat 9 itu adalah 684I, 686 ya. Enam delapan puluh 686I ditambah tiga. 300J kurung Oh, tutup satuan. Gampang kan? oh, oke, oke, oke. Mana lagi kinematika? Ini dua udah. Dua sudah. Nomor tiga udah ya? Jadi Udah. tiga. Eh, empat ya? Tiga belum, ya. Oh, tiga kerjaan sendiri aja gampang lah. Empat. Tuh, yang mana lagi? Ada eh 5, 6, 7, 8. Mau yang mana? Coba bentar. Kayaknya kalau yang lima, boleh deh lima. 5. Iya, Kenapa lagi 5 ini? Aduh. 5 mah masih sama kayak tadi. Gampang ini. oh, masih sama juga. Oke. Oke. 5. Paste. Sebuah konstruksi. Pipa jatuh ke tanah. Berarti jatuh bebas kan? Iya, Finalnya betul. 0. Betul? Hmm. Oh, jatuh. Ah, nggak ada. Jatuh dengan kecepatan. Bukan. Jatuh dengan kecepatan. Jadi dia bukan jatuh bebas ya. Jadi dia ada kecepatannya jatuh final. Jadi dia kayak dilempar ke bawah. Paham? Oh, oke, oke, oke. Pada se- bentar. Oh enggak, bukan. Itu bukan, iya. Salah. Ini VT-nya. Ketika sampai tanah ya. Jatuh Hmm. berarti finalnya 0 gitu ya. Iya, Oke. Ini kan ada benda jatuh. Kenapa benda bisa jatuh? Karena ada gravitasi. pasti. Betul? Betul. Gravitasi itu percepatan kan? Iya, Berarti ini jenisnya apa? GLBB. oke. Betul nggak? Betul. Kalau GLBB sesusah apapun pasti bisa dikerjakan pakai rumus SMA. Ah, Betul ya? iya, Kalau saya betul. anggap positifnya ke bawah boleh. Boleh. Jadi ini sumbu Y positif ke bawah ya. Hmm. Misal, ini tanah nih. Oke. Oke, berarti ini tingginya 0. Ini tingginya nggak tahu berapa kan ya. Oke. Iya, nggak Ya udah. diketahui. Berarti kita punya apa? Delta R sama dengan V Iya, nol delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Tapi nggak ada waktunya ya? Nggak ada iya, nggak waktunya. ada. Berarti pakai yang lain. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta R. Tahu kan kenapa saya boleh pakai ini? Karena saya udah analisa dia GLBP doang. Iya, Masukin deh. Jadi kita analisa dulu, jangan langsung pakai rumus. Boleh oh, nggak? oke. Nah, G-nya anggap aja 10 ya. Mm-mm. Delta R. Delta itu namanya delta H kan? Iya, Dapat dong delta H-nya. Kalkulator. 24 kuadrat sama dengan 0 tambah 20 X ya. iya. Oke, jadinya berapa? Shift solve sama dengan
28,8. Benar nggak sih? 28,8. Iya, bener sama. Udah, semudah itu. B, sekarang. Hmm. Berapa lama? Lah, lama. Tinggal pakai VT aja nggak sih? Iya, tadi kan Final Java udah tahu kan. ditambah A delta T. VT-nya 24, finalnya 0, A-nya 10, delta T-nya nggak tahu. Maka delta T-nya dua dua koma koma empat. empat sekon. Buat Hmm. grafik Y dan V, YVA terhadap T. Ya udah, tinggal gampang. Nah, berarti kalau kayak gitu, kita gambarnya yang mana dulu? Y dulu ya, tinggi ya. Berarti kalau Iya, tinggi kan positifnya ke atas ya. iya, Oke, oke. Berarti kan pertamanya gini dong. Berarti kita tahu nih, ini bolanya awalnya dia ada di ketinggian berapa? 28,8 kan ya? Betul? iya, betul. Ini, nah, berarti dia pasti starting pointnya di ini T kan? Iya, T, betul? Di betul. 0 dia adalah 28,8 kan? Betul? Mm, Sini deh, 28,8. Terus ketika dia 2,4 detik, dia udah 0 kan? udah Betul? nol ya. Oh, Nah, tinggal jangan ditarik langsung garis. enak Ah, aja, nggak jangan bisa. jangan jangan pakai tarik garis, enak aja. Bikin dulu persamaannya. Delta Y itu adalah V0 T kan ya, atau delta T sama aja ya. Iya, V0 sama-sama. T plus setengah A T kuadrat. Oke, berarti kan Mm, ini Y dikurangin Y0 sama dengan 0 ditambah setengah A-nya berarti min G ya, min 10 ya. iya, yang 10. Berarti kita punya Y itu adalah Y0-nya 28,8 dikurangin 5 T kuadrat. Betul? Betul. Berarti gambarnya parabola terbuka ke atas. Karena dia kuadrat, Oh jangan asal iya. tarik garis, enak aja. Oke? Oh, oke. Oke, Nah, oke, oke. terus bikin lagi grafik V kan? Iya, VY berarti ini. VY terhadap T. Kita tahu ketika awal mula 0 kan? Betul? iya. Ini kita asumsinya ke bawah negatif ya sekarang ya. Oke. Oke. Rumusnya apa? VY itu adalah V0 Y ditambah AY Wah, kali T kan? Berarti iya. VY itu adalah 0 dikurang 10T. Berarti dia minus nih. Oke. Nah, ini berarti kita gambarnya ke bawah ya. Ini kita simpan dulu deh. Ini deh ya. Mm, Jadi jangan asal langsung tarik garis mm. aja. Oke, gini Iya, ya. Kan tadi kan kita tahu paling jauh 2,4 kan? iya. Ya nggak sih? 2,4 yang Coba benar. kalau 2,4 berapa? 24 kan berarti ya? Iya. Oke. Berarti minus ya. Minus dua Mm, puluh empat. Pasangin. Oke. Lihat. Ini kan T-nya pangkat satu kan? Berarti dia iya. grafiknya lurus ke bawah. Oke. Itu. Gampang kan? Gampang, Sekarang. gampang. Ya gampang kalau kalau paham itunya gampang dia. Sekarang apa? A ya. Iya, Sumbu Y-nya adalah AY. Sumbu X-nya T. Kan tadi kita tahu percepatannya itu hanya disebabkan oleh gravitasi kan? betul. Betul. Iya. Ya udah. Berarti gimana? Ya udah ini min 10 garis lurus deh sampai Iya. 2,4. 2,4. Udah. Oh, oke, Gampang oke. kan? Gampang, gampang. Gampang. Mana lagi? Eh, Kinematika. yang menurut kakak susah yang mana, Kak? Nggak ada yang susah, gampang ini mah yang fisika satu semua. Masih gampang semua. Iya mana yang Davina yang susah yang mana? Bilang aja nggak apa-apa. Hmm, bentar. Oh, yang nomor 8, Kak. 8. 8 tuh apa sih? Oh, gerak relatif. Nah, ini sedikit ada beda nih. Kenapa? Karena dia gerak relatif. Tahu nggak bedanya gerak relatif sama gerak biasa? Kayaknya udah lupa, Kak.
Lah gimana sih? Gerak relatif itu berarti pengamatnya lebih dari satu. Oh, Jadi oke. kita ngamatinya tuh yang pengamatnya tuh nggak cuman kita. Nah, ini Mm-mm. sebelumnya kita harus kasih materi dulu nih. Namanya materi gerak relatif. Gerak relatif apabila ada lebih dari satu pengamat yang mengamati hal yang sama. Contoh dulu deh. Contoh. Kita kasih yang gampang aja. Ini jalanan nih. Mm-mm. Ada orang lagi diem di jalan. Anggap aja orang namanya O, orang. Oke? Oke. Orang yang lagi diem di jalan, dia melihat ada sebuah mobil di sebelah kiri dia. Namanya mobil A deh. Boleh ya? Boleh. Nah, menurut orang yang lagi diem, mobil A itu geraknya ke kanan, kecepatan mobil A, nulisnya VAO. A itu mobilnya, O itu pengamatnya. Mm. Misalkan 10 ke kanan 10. Oke. Mm. Orang O juga dia mengamati ada sebuah mobil lain. Mobil B. Mobil B, orang O ngelihatnya lagi gerak ke kiri. Menurut O, berarti nulisnya VBO. Dia Mm. geraknya 3 meter per second ke kiri. Kebayang? Kebayang. Saya mau nanya deh, berapa sih kecepatan mobil A kalau diamati oleh orang di dalam mobil B? Aduh, saya lupa. Berapa tuh Davina? Kecepatan mobil A diamati oleh orang di dalam mobil B. Pakai dulu logikanya dulu aja. Berapa, Davina? Ini asal nebak aja. Enak Maksudnya, aja. Pakai maksudnya logika. pakai pakai logika. Logika dulu aja. Iya, logika dulu lah. 13. Enggak. Yakin? Kayaknya 13. Kayaknya. Kayaknya. Mana ada kayaknya. 13 ke kanan atau ke kiri nih? Kalau dari mobil B mah jadinya ke arah dia. Jadinya ke kanan. Ke kanan. Oke. Mm-mm. Jawabannya? Betul nggak 13? Jawabannya? Betul. Berarti logikanya jalan nih, Oh. Davina. Nah, sekarang kita lihat. Dapat dari mana ini? Nah, ada sih penurunan rumusnya. Iya. Cuman cara makainya itu gini aja. Kalau kita mau cari VAB akan sama kayak VA terhadap sesuatu ditambah V sesuatu terhadap B. Sesuatu Oh. ini Davina cari yaitu sebagai pengamat lain selain A dan B di soal itu. Oke, oke. Selain A dan B ada pengamat siapa? Yang O itu. Orang. Oh, emang berapa sih VAO Davina? Kalau VAO itu sama 3 10. meter. Eh, 10. oh, VAO, sorry, sorry. Iya benar. Tapi ke arah kanan. Iya. Emang berapa sih VBO Davina? Kalau VBO-nya 3. ya. Tapi ke arah kiri. Loh yang saya butuhkan VOB. Kalau VOB gimana? Kalau Tinggal VO, minusnya aja. Minus hmm, dari VBO. Paham? paham. Ya udah. Maka ini 10 meter per second ke arah kanan. Tambah 3 meter per second ke arah kanan. Maka jawabannya 13 meter per second ke arah kanan. Ngerti? Ngerti, ngerti. Ini juga berlaku untuk nggak cuman kecepatan, berlaku juga untuk percepatan. Percepatan A terhadap B akan sama kayak percepatan A terhadap sesuatu ditambah percepatan sesuatu terhadap B. Ini Hmm. juga berlaku untuk posisi. Posisi A terhadap B akan sama kayak
posisi A terhadap sesuatu ditambah posisi sesuatu terhadap B. Tapi ini tidak berlaku untuk waktu. Kenapa? Karena kita masih belajar yang namanya kinematika Newton atau Galileo. Jadi dia di mana waktu itu mutlak, Iya. ruang itu relatif. Nanti ketika kita belajar kinematika gerak relativistik, ketika kecepatannya sudah mendekati kecepatan cahaya, Hmm. baru ruang dan waktu juga relatif. Jadi bisa juga waktunya itu berbeda. Ngerti? Oh, oke. Ngerti, ngerti. Oke. Kalian coba kita lihat. Ada perahu nyebrang sungai. Sungainya 120 meter. Kecepatan terhadap air. Oke. Coba kita gambarin dulu, kita gambarin ya, kita gambarin. Ini ya sungai ini. Iya, Sungai. Sungai itu 120 meter. Itu ya. iya, Nah, perahu itu kecepatan terhadap air tegak apa ini? VPB 2,5 tegak lurus terhadap arus. Anggaplah arusnya ke kanan deh ya. iya. Arus air ya, misalkan contoh aja ini arus air. Oke. Si perahunya dia bilang tegak lurus gitu ya. Iya. Sini dong berarti ya. Tapi ini nulisnya VP P apa dia bilang? B. B tadi Oh, ya. jangan masa air jangan jangan PB lah. Air kan, terhadap air Oh, kan. P iya. PA aja PA lah ya. Siap, siap. Oke. Perahu terhadap air. Oke. PA. PA-nya berapa? 2,5 gitu ya. Iya, Paham? Ngerti-ngerti? ngerti, ngerti. Meter per sekon. Terus arus sungai mengalir ke timur. Timur tuh ke kanan kan? Dengan VBA. Aduh, kenapa VBA sih ini? V. Nah, ini berarti diukur oleh siapa? Kalau nggak ada terhadapnya, berarti diukur oleh pengamat bumi atau tanah. Anggap aja tanah lah ya. Berarti Siap. VAT. Nah, VAT-nya ke sini. A itu air, T itu tanah. Ingetin ya. Iya. VAT tanah sebesar 1,5. Oke, udah kan? Sudah. Hitunglah waktu yang diperlukan perahu untuk menyeberang. Nah, lo gimana ini caranya? Lah, gampang aja. Delta T rumusnya apa? Apa delta T apa rumusnya? Delta T. S eh dibagi V kan? iya, Betul. betul. Kita tahunya lebar sungai kan? Betul? Betul. Ya udah, kalau pakai S-nya lebar sungai, maka pakai V-nya yang searah dengan lebar sungai berapa? Dua koma 2,5. lima. Lah, apa susahnya? Terus 20 bagi 2,5, 48 sekon. Paham? Paham. B sekarang. Bentar. B. Mana nih? Loading. Hitunglah perpindahan total perahu relatif terhadap pengamat di darat kerangka A. Darat itu tanah kan ya? Tanah Iya. kan? Betul? Betul, betul. Berarti dia minta PT, betul nggak? Delta Iya, R betul. PT. Dia minta delta R perahu tanah. Iya. Berarti apa rumusnya? Delta R P bla 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 bla, ya nggak sih? Mm-mm. Ditambah delta R bla 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 T. Gitu kan? Iya, Benar? betul. Oke. Ya udah. Berarti isinya apa dong? Si A. A, ya nggak sih? Benar Iya, nggak? iya, Ya udah. Delta R rumusnya kan V kayak delta T kan? iya, Berarti ini V P A delta T ditambah V A T delta T. VPA ada VPA? Ada oke. 2,5. Delta T-nya berapa? Empat puluh Empat puluh delapan delapan betul?
betul. Ke arah mana ini? Ke arah I kan? Ke arah J kan? Ke arah Oh J. iya. Ditambah VAT-nya ada 1,5. Delta T-nya 48. Ke arah mana? Ke arah I. Berarti dapatnya 120 J ditambah berapa itu? 48 ke 1,5. 72 I. Yang diminta apa sih? Perpindahan kan? Iya. Perpindahan total. Ya udah ini perpindahan kan vektor. Jawabannya gini berarti. Ngerti? Oh, oke, ngerti ngerti. Kecuali dia bilangnya besar perpindahan. Kalau besar berarti dimutlakin. Oke. Gimana mutlakinnya? Akar dari 120 kuadrat ditambah Tujuh tujuh dua puluh kuadrat. dua kuadrat. Jadi kita harus tahu dia mintanya perpindahan atau besar perpindahan. Kalau besar baru Hmm, dimutlakin. oke, Dapatnya oke. 139,943 meter. C. Hitunglah besar dan arah kecepatan perahu terhadap tanah. VPT, betul nggak? Betul. Jadi kita harus indeksnya benar. V perahu terhadap tanah, VPT. Rumusnya apa dong VPT? VPT VP tadi. bla 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 ditambah V V bla 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 T. bla bla T. Apa isinya? A aja lagi. A. Lah iya Udah ada. emang cuma A aja sisanya. VPA 2,5. Ke arah mana? Ke arah J. Ditambah VAT 1,5. Ke arah mana? Ke arah I. Yang diminta apa? Besar dan arah kan? Berarti Iya. mutlakin. VPT mutlak berarti diapain? Akar Dua dari dua dua koma koma lima lima kuadrat. kuadrat ditambah 1,5 kuadrat. Berapa tuh? Eh, 2,915. Iya, gampang kan? Oh iya. Terus minta arah. Minta arah, jadi dia minta VPT, tapi yang topi kan? Betul? Hmm, betul. Apa rumusnya? Kalau secara vektor, rumusnya adalah VPT vektor dibagi mutlaknya VPT. Ini kalau secara vektor ya. Iya. Secara vektor. Berarti sama aja berapa ini? 2,5 J ditambah 1,5 I dibagi itu akar 34 dibagi 2. Sama Hmm, aja 5J ditambah 3I dibagi akar tiga puluh 34. empat. Ini arah tapi menggunakan matematik. Hmm. Ada nggak yang lain? Bisa. Kalau masih dua dimensi bisa bisa kita cari sudutnya. Kan Oh kita iya. tahu ini kan ke sini ya nggak sih? Ini Iya. VPA kan? Iya. Ini ke sini kan? Ini VAT kan? Iya. Betul? Betul. Dengan menggunakan metode jajar genjang, kita bisa tahu ini adalah VPT. Bener nggak? Benar-benar. Sudutnya theta kan? Berarti kita bisa tahu tetanya itu adalah tangen inverse dari VPA dibagi Iya. VAT. Masukin. Berarti berapa tuh? Shift tan VPA-nya 2,5, VA-nya 1,5. 59 derajat. Nah, kalau pakai sudut harus jelas. Dari timur ke utara. Ngerti? Oh. Iya, Jadi ngerti ngerti. jawabannya nentuin arah bisa pakai ini, bisa pakai ini. Bisa Dua-duanya dua-duanya. benar. Oh, Karena oke. masih dua dimensi masih gampang. Tapi kalau saran saya sih, kalau mau misalkan kan ketemu tiga dimensi nih, lebih mudah pakai yang matematik ya. Iya. Vektor dibagi besar itu adalah arah. Gampang kan? Malah susahnya. Nomor C, D sekarang. Oh ini. Nah ini sudut penyimpangan Udah lintasan udah perahu. Lah, udah jawab ya. Di D udah ya. Ya udah iya. ini berarti D ya. Berarti Iya. D ya.
Jadi si perahunya menyimpang 59 derajat dari trek seharusnya. Jika Mm-mm. ingin menyeberang tegak lurus sungai, ke arah mana perahu harus diarahkan? Nah, lo ini gimana logikanya nih? Dia Berarti maunya dia maunya lurus, dia mau ya, nyampainya lurus. Dia harus ngarahin gimana ini? Kan yang berarti kita arahinnya tahu, kan yang kita tahu itu ada arus sungai kan, sini kan? iya, V betul. A T. Nah, dia itu maunya maunya lurus. Tapi ini ininya ya apa? V eh, V VPT-nya kan? Bener Iya, nggak? Gimana iya. cara supaya dapat lurus? Diarahinnya ke kiri berarti. Lah iya, dia harus diarahinya ke sini, paham? Paham, paham. Oke, ini adalah V P A. Ngerti? Ngerti, ngerti, Berapa ngerti. derajat ngarahinnya, ayo? Tadi 59, Iya iya. gitu. Masa sih? Enggak ding. 59 kan berdasar ke bawahnya. Iya, masa beda dong. Jadi kita tahu eh kan kita yang tahu kan VAT kan? Iya, VAT-nya itu berapa tadi? 1,5 ya? 1,5. 1,5 1,5 I kan? Sedangkan kita maunya VPT-nya adalah bla 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 J, ya nggak sih? Iya, Nah, yang kita mau cari kan VPA kan? iya. Berarti VPA itu adalah VP bla 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 ditambah V bla 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 A. Isinya apa? Isinya apa? Bis, T, eh. Ya udah bisa cuma satu pilihan kan? Iya sih. VPT, VPT Itu kan doang. yang kita mau cari ini bla 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 J kan? Iya. Oke. Terus VTA-nya berarti minus dong ya nggak sih? Oh, minus V, A, Kebalikan T, kan? iya. Minus 1,5 I. Nah, ya udah karena dia maunya bergerak dengan 2,5 kan? Berarti kita Iya, tahu dong VPA-nya itu harus 2,5 J dikurang 1,5 I. Berarti sudut yang harus dibentuk itu adalah tan inverse mutlak dari 2,5 per 1,5. Sebenarnya 59 juga ya. 59 kan? iya. Ya, tapi 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 apa? 59 itu gini loh ya. 59 itu berarti ini. Nah, ini 59. Iya. Paham? Dari situnya, Berarti paham, paham. dari barat ke utara. Ngerti? Ngerti, ngerti, ngerti. Gampang kan? Tuh, kan modal cuma tiga rumusnya. Cuma tiga rumus doang. Bedanya kalau dia relatif pengamatnya ada banyak gitu aja. Mana lagi udah bisa Udah semua sih, udah belum? lumayan bisa sih. Udah lumayan paham. Nih soal. Udah paham semua. Iya. Ini udah. Mana lagi tadi udah? Ini udah. Ini udah. Ini udah. Nomor Mm-mm. 7 itu tentang gerak melingkar. Bisa ya? Bisa insya Allah. Cuman Nomor diganti-ganti 6 aja. itu gerak apa yang diganti? Ini ya satuannya. Bukan, iya bener Apa? satuan. Tak, Ya, ngaco. pokoknya tandanya itu yang Ngaco. Ngaco ini tandanya. Nih, aduh gimana ini? Kita kan tadi udah belajar geraknya gerak lurus, ya nggak sih? iya betul. Linear, betul? Iya. Gerak melingkar itu namanya gerak angular, Mm-mm. nama lainnya. Nah, waktu kita belajar gerak lurus, apa aja yang dipelajarin? Cuman tiga, R, V, dan A, betul? Iya. Di gerak melingkar, apa aja yang dipelajarin? Tiga juga, theta, omega, Nah, dan iya. alpha. Nah, ini tinggal diganti. Ada hubungannya nggak? Ada hubungannya gitu? Apa Ada hubungannya? Apa? eh apa yang dikali R gitu, saya lupa. Oke, Macam posisi R itu posisi ya. Posisi adalah iya. jari-jari dikali sudut. Tapi Nah, iya itu. sudutnya harus radian, nggak boleh derajat. Mm-mm. V itu adalah jari-jari dikali omega. A itu adalah jari-jari dikali alfa. Paham? Paham.
Waktu kita belajar gerak linier, ada yang namanya GLB, betul? Betul. GLBB sama GLTB, betul? Betul. Di angular juga sama, tapi dia GMB, GMBB, GMTB. GLB ciri utamanya A-nya 0. GLBB A-nya Konstan. konstan. GLTB A-nya fungsi. T Oke. juga sama. GMB ciri utamanya alfanya 0. GMBB alfanya Konstan. konstan. GMTB alfanya fungsi waktu. Paham? Paham. Oke. Waktu kita belajar gerak lurus, apabila kasus yang kita hadapi adalah GLB atau GLBB. Sesusah apapun itu, pasti bisa dikerjakan pakai 3 rumus SMA. Ya nggak sih? Betul. VT sama dengan V0 plus A delta T. Yang kedua, delta R sama dengan V0 delta T plus setengah A delta T kuadrat. Yang Mm-mm. ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta R. Sama sih juga. Apabila kasusnya adalah GMB atau GMBB, sesusah apapun soalnya, kalau kita sudah yakin kasusnya adalah GMB atau GMBB, pasti bisa dikerjakan pakai 3 rumus SMA. Apa? V jadi omega ya. Ya, Omega jadi T omega sama T. dengan omega 0 ditambah Alpha. alfa delta T. Yang Mm-mm. kedua, delta R jadi delta theta. Omega 0. Bentar ya, bentar ya. Oke, aman, Kak. Oke. Oh, tambah setengah alfa delta T kuadrat. Yang ketiga, omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa delta theta. Paham? Paham. Tapi ada satu besaran, ada satu besaran yang hanya ada di gerak melingkar, tapi tidak ada pasangannya di gerak lurus. Tahu nggak itu besaran apa? Besaran yang hanya ada di gerak melingkar, tapi tidak ada di gerak lurus. Apa? Nggak tahu. Loh, gimana ini? Yaitu percepatan sentripetal. Rumusnya apa? Rumusnya apa? Eh, V kuadrat dibagi R. Atau bisa juga omega kuadrat dikali R. Di sini sama sekali tidak ada pasangannya. Ngerti? Berarti. Oke, coba kita kerjain nomor 7. Gimana ini nih? Saya udah dikonversi, tapi konversinya banyak, nggak cuman itu doang. Mm. Semua dikonversi. Jadi dia mengubah semua besarannya. Mm. Jadi besarannya semua diganti. Bang, ini UTS-nya kapan? Masih Kamis minggu depan. Ya, Kamis lah kan. Sekarang udah hari Sabtu. Iya sih. Berarti Kamis tanggal 6. Tanggal 6 berarti. Iya, betul. Iya. Oke. Nah, coba kita lihat. Satelit mengorbit bumi pada lintasan melingkar. Jadinya kita kasih R besar aja ya, biar biar Ya, biar bedain. Periode. Hitung kelajuan linear tuh apa sih? V kan? Betul? iya, betul. Apa rumusnya V?
Kalau V tadi kan eh, dikali apa omega. Eh, Emang ada omeganya? oh iya nggak ada. Ada, ada. Omega rumusnya apa? 2pi per perioda. Oh, kita ngulik dari situ. Oke. Wah iya gimana ini? 7.000 ubah ke meter. Mau 3 lagi ya? Hmm. Dikali 2pi dibagi 6.000. Udah deh dihitung. 7.000. Maunya 3 lagi. Dikali 2pi dibagi 6.000. Dapatlah 7.000 per 3 pi. Satuannya meter per second. Sekarang B. Oh, B minta apa? percepatan sentripetal. ASP. Rumusnya apa ASP? Jadi V Tadi. kuadrat per R. Iya, gampang kan? V Hmm. kuadrat berarti 7.000 per 3 pi dikuadratin dibagi R-nya 7.000, nolnya 3 lagi ya. Ya, nol lagi. Masukin 7.000 pi per 3 kuadrat dibagi 7.000, nolnya 3 lagi. Udah 7,676. Satuannya apa? Satuannya, Percepatan. Meter per oh, second meter per kuadrat. kuadrat. C. Gambarkan vektor kecepatan dan percepatan pada posisi manapun di orbit. Oke, anggap aja ini bumi. Hmm. Ini bumi nih. Bumi. Ya, bumi gede lah ya. Ini bumi. Terus dia bilang lintasnya lingkaran kan ya? Iya, betul. Oke, ini lintasan dari si eh, apa namanya? Satelit. Hmm. Oke. Ya udah tinggal digambar. Anggaplah di sini deh. Ada satelitnya nih. Oke. Ya, Kecepatan linear itu selalu arahnya selalu menyinggung lingkaran. Paham? ya, paham. Jadi arahnya selalu ke arah sini. Ini V-nya. Oke. Kalau percepatan sentripetal ke arah mana? Pusat. Dalam Betul? pusat. Ya, betul. Pusat. Nah, ke sini. Lalu ke arah pusat bumi ya. Iya, betul. Jadi kalau di dalam dia ke arah bumi gini. Kebayang? Bayang. Nah, udah. Artinya apa? ASP. Nah, gambarkan vektor. Udah gambar gini aja terus gambarnya. Ngerti? Oh iya, benar. So Oke, gambarnya oke. doang kan? Ini Iya. V-nya vektor. Ini ASP. D sekarang D. D minta apa? Gaya sentripetal. Wah, ini mah gaya FSP. Apa rumusnya FSP? F rumusnya apa F? Kalau F M kali itu A kan? MA. Iya. Ya udah ini M dikali ASP. Udah selesai. 500. ASP-nya berapa? 7,676. Berapa itu? 500 dikali 7,676. Tiga Dapatnya delapan. 3838. Iya, tiga delapan Arahnya tiga masuk delapan. ke dalam kan? Iya, Masuk ke betul. dalam tuh namanya adalah negatif ertopi. Oh Jadi iya. kalau ertopi itu artinya radial keluar, radial keluar. Ada juga tetatopi. Tetatopi itu yang ini nih. Dia ini kan tegak lurus ya, Iya. ya kan? Nah, berarti ininya adalah ertopi. Biasanya ini yang kesininya tetatopi nih. Berarti ini Oh. adalah kalau V, kalau kita bikin V-nya, berarti V-nya Mm. itu 7.000 per 3 pi arahnya minus theta topi. Paham? Oh, oke, Jadi paham paham. theta sama R itu adalah pengganti X sama Y, I sama J gitu. Oke. Ngerti?
Paham. Oke, mana lagi ya? Jelaskan arah kecepatan dan percepatan. Kenapa saya tegak lurus? Kenapa saya tegak lurus? Gimana? Ya, gimana sini? Ini baca di buku lah ya. Pasti ada harusnya. Ya Baca udah sendiri ya. kebayang. Ini teori soalnya. Baca aja di buku. Kenapa tegak lurus ya? Hmm. Baca di buku. Penjelasannya biar 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 bagus. Oke, mana lagi bingung? Gampang kan? Itu juga Iya. udah. Oke. Tanggung nomor 6 lah ya. Parabola lah nomor 6. 6 parabola Seneng. tanggung. Oke. Ini bawahnya gaya kan? Hmm. Bawahnya gaya. Udah cuma sampai gaya-gaya doang ya. Oke. Iya, Ya, oke. Gaya gaya sebenarnya juga gampang. tinggal Gaya kan kita udah gambar-gambar. iya, tapi ya kalau salah satu salah, salah semuanya. Paling ntar yang rada susah di enggak susah juga sih apa? Pusat massa. Oh iya, iya. Nanti lah kita. Ya itu sebenarnya sama aja sih, cuman pusat massa kan berarti kan benarnya ada banyak ya. Itu Mm-mm. aja kan kita kita mencari di Titiknya mana di mana? letak titik yang dianggap mewakili semua benda gitu kan. Iya, betul. Kalau bendanya masih bisa dihitung, kita bisa Mm-mm. pakai penjumlahan biasa, sigma. Tapi kalau bendanya Iya. udah banyak banget, kita pakai integral. Diajarin Oh, nggak di kelas? Coba kita lihat. kayak waktu itu sempat diajarin deh. Cuman karena online ya, jadi Coba kita agak lihat ya. kurang. Coba coba kita lihat catatannya. Center of mass. Kalau jumlahnya masih dikit, kita pakai sigma nggak apa-apa. Tapi kalau jumlahnya udah banyak, ada banyak benda gitu ya, partikel, Iya, kita lihatnya pakai integral. Oke, ini kan gaya 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 Newton ya, gaya tarik menarik. iya. Nah, ini masih ini masih benda benda biasa ya, Mm-mm. masih benda titik apa masih pakai biasa. Nah, center of mass nih, ini kalau masih titiknya cuma dua masih bisa pakai penjumlahan, two body problem. Iya, Tapi kalau dia udah banyak integral dia ada nggak integral? Oh nggak ada integral, berarti cuma cuma two body problem aja. Ya cuma udah dua gampang aja. itu mah. Iya maksudnya nggak cuma dua, maksudnya tiga empat gitu. Maksudnya masih Hmm. masih bisa dihitung. Kalau kalau udah banyak, misalkan udah ada 1.000 atau bilangan Avogadro, kan nggak mungkin ya kita hitung satu kan, pakai Iya. integral. Oke, nih, ngapain? Nah, ini gampang ya, parabola ada finalnya Mm-mm. 20 meter per second. Tetanya juga ada 45 derajat. Udara diabaikan. G-nya pakainya. Oh iya, tadi kita selama ini pakai G-nya 10 ya. Ini Iya. 9,8. Jadi Oh, hati-hati oke. ntar kalau di ujian pastiin G-nya pakainya berapa. Karena ya kalau kita pakainya 10 pada 9,8 ya salah dong ya. Salah semua. Iya. Oke. Nah, kan parabola tuh kan gini ya. Parabola kan gini. Ini tanah. Mm-mm. Kemudian ini ada bola. Oke, terus dia apa? Dilemparkan tapi membentuk sudut ya. Iya, Ini betul. V0, ini theta. Oke. Karena tanpa adanya gesekan udara sehingga lintasan bola akan berbentuk Iya, parabola gitu kan bola. ya. Iya, betul. Oke. Berarti kita tahu kalau bola itu bergerak ke dua sumbu, gerak ke sumbu X dan Tunggu ya. bergerak ke sumbu Y secara bersamaan. Betul? Betul. Maka kita analisa dulu. Sumbu X itu gerakannya apa? Sumbu Y itu gerakannya apa? Kenapa harus dianalisa? Biar kita tahu ini boleh enggak pakai rumus SMA yang tiga itu. Hmm, Oke. Kalau iya. di sumbu X, menurut Davina itu GLB, GLBB atau tidak beraturan. GLB. Kenapa? Karena kan dia nggak terpengaruh sama gravitasi. Yes, karena satu-satunya percepatan yang
mempengaruhi dia di soal ini adalah gravitasi. Iya, Dan gravitasi kebetulan arahnya ke bawah, ke sumbu Y. Paham? paham. Berarti dia GLB kenapa? Karena AX-nya 0. Kalau di sumbu Y, GLBB GLBB. kan? Ya. Kenapa? Karena dia punya percepatan yang nilainya konstan, yaitu negatif G. Oh, Mm-mm. berarti kasusnya GLB, GLBB. Berarti boleh pakai rumus SMA nggak? Boleh. Boleh. Berarti Vx itu adalah V0x ditambah AX delta T. Betul? Betul. Berarti V0x-nya V0 cos theta. Karena AX-nya 0. Ngerti? Ngerti. Oke. Delta X juga sama ya. V0x delta T ditambah setengah AX delta T kuadrat. Karena AX-nya 0, maka jadinya V0 cos theta delta T. Rumus ketiganya delta, delta Vx kuadrat ya. Ya, PX kuadrat. Vx kuadrat sama dengan N0. V0x kuadrat ditambah 2AX delta X kan. Iya. Karena AX-nya 0, maka Vx kuadrat sama dengan V0 cos theta kuadrat. Oke. Dengan cara yang sama, kita kerjain buat sumbu Y. Vy sama dengan V0Y ditambah AY delta T. Berarti V0 sin theta min G delta T. Oke. Oke. Delta Y juga sama. V0Y delta T ditambah setengah AY delta T kuadrat. Berarti delta Y sama dengan V0 sin theta delta T min setengah G delta T kuadrat. Rumus ketiganya, VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat ditambah 2AY delta Y. Delta Betul ya? Y. Iya, betul. Berarti kita punya VY kuadrat sama dengan V0 sin theta kuadrat minus 2G delta Y. Udah, ini doang. Selesai. Apakah rumus Oh. selalu ini? Ya enggak. Perhatikan ininya. Kalau ini kan kasusnya hambatan udara atau angin kita abaikan. Ya Iya. kalau nanti dia bilang ada angin ke arah sini, A angin. Berarti kan dia ada A yang baru kan? Iya. Misalkan Jadi A anginnya sumbu konstan. X-nya. Nah, misalkan anginnya konstan. Berarti sumbu X juga jadinya GLBB juga, ngerti? Oh, iya, ngerti, ngerti. Oke, jadi jangan dihafal, oh kalau gitu sumbu X selalu GLB. Ya kagak gitu, ada kasusnya. Udah deh, Ada, iya. gampang ya ini ya? Ya ini gampang Gampang, ya, gampang. gampang. Total bisa, gampang ya. Bisa ada dari rumusnya juga kan tadi. Bis. Kalau rumus-rumus, oh, udah rumusnya ini aja. Iya, Enak dari aja situ. ngapain rumus-rumus yang aneh-aneh. Dari. Nih, waktu total gimana nyari waktu total? Gampang. Kan dia awalnya di ketinggian nol ya nggak sih? Iya, betul. Ketika dia sampai juga di ketinggian nol kan? Iya, Berarti boleh nggak saya bilang delta Y-nya nol? Boleh? betul. Bisa. Ya tinggal masukin ke delta Y. Nol sama dengan V0 sin theta, delta T-nya delta T total. Berarti ya dikurang Mm-mm. setengah G. Jadi jangan kebanyakan ngafal rumus yang nggak penting. Karena dengan tiga ini udah Mm-mm. udah dapat semua. Berarti delta T totalnya adalah 2 final sin theta per G. Nggak perlu Oh, dihafal. iya. Konsepnya aja. Itu bisa Berarti ya. emang yang sebenarnya diapalin tuh yang tiga rumus awal tadi tinggal bisa dikonversiin aja ya, Iya, tiga tergantung ini soal. aja. Udah. Bisa Oh, semuanya oke, dapat. oke. Terus dia minta apa lagi? Dia minta apa lagi? Jangkauan maksimum total kan? Delta. Jangkauan tuh Delta delta X apa X. delta Y? Delta X. Lah udah ada rumusnya. Berarti delta X total itu adalah V0
Cos theta dikali delta T total. Udah. Gak perlu dihafal kan? Orang delta Iya, delta theta udah dapet. Gampang. Jadi kita hafal itu dikit. Tinggi maksimum. Gimana nyari tinggi maksimum? Puncak kan? Puncak kan ya? Benar iya nggak? betul. Puncak. Puncak kan maksimum tuh. Apa yang terjadi di puncak? Ayo. eh Ininya, aduh lupa lagi apa yang, oh Loh, lupa gimana ini lupa? Apa yang terjadi di puncak? Benda ketika di puncak ngapain dia? dia ketarik ke bawah lagi. Hah, Finolnya nol. finolnya nol, finol mah di sini doang. Finol masa nol? Lah kalau finolnya Bukan, nol dia kagak nggak, gerak. bukan apa sih? Apa Ada yo? yang, jadi dia ketika dia naik di atas tuh ada titik baliknya, pokoknya dia jadi nol. Titik Akhirnya balik ketarik ke apaan bawah lagi. sih? Ah, lihat nih, lihat. Kan dia gerak kedua sumbu, sumbu X sama sumbu Y, betul nggak? Iya betul. Vx itu adalah kecepatan arah sumbu X. Dia yang bertanggung jawab atas gerak benda di arah sumbu X. Berarti dia yang Iya, membuat benda pindah ke sumbu X. iya betul. Vy itu kecepatan arah vertikal atau sumbu Y. Dia yang Iya. bertanggung jawab atas benda gerak vertikal. Ketika benda sampai di puncak, apa yang terjadi dengan benda? Bendanya udah nggak naik lagi vertikal, tapi Iya. tetap bergerak horizontal. Artinya, ketika di puncak itu, Vy-nya udah nol. Oh iya, itu Oke, itu. dia Jadi mintanya apa sih? Tinggi ya. mm, Masukin, tadi ada nggak rumus Vy? Ada kan? ada. Masukin. Nol sama dengan V nol sin theta dikurangin G dikali delta T-nya. Delta T Cap. puncak. Maka dapat dong delta T puncaknya. V nol sin theta per G. Ngerti? Ngerti, ngerti. Yang diminta apa yang diminta? Ketinggian kan? Tinggian, iya. Berarti kan Y kan? Iya, Ada nggak rumusnya Y? ada. Ada. Berarti delta Y puncak itu adalah V nol sin theta dikali delta T-nya. Delta T puncak. Cap. Oh iya. Dikurangin setengah G delta T puncak kuadrat. Paham? Paham, paham. Gampang. Jadi yang diingat cuma tiga ini aja. Rumus yang lain lupain aja. Yang rumus puncak, rumus jarak apa saja jangkauan, lupain aja semuanya. Oke? Oke, oke, siap, siap. Karena belum tentu waktu total itu terjadi saat datanya nol. Kenapa belum tentu? Tahu nggak? Kan bisa aja dia dari atas gedung. Nggak sih? Ya nggak? Oh iya, betul. Kan deltanya nggak nol. Atau dibalik, dia dari lantai nebrak kena kena gedung. Bisa kan? Iya, betul, bisa, bisa. Deltanya nggak nol kan? Iya, Tapi cara nyarinya sama. Delta Y nol masukin ke delta Y. Kalau delta Y-nya nggak nol masukin ke rumus delta Y juga tetap aja. Ngerti? iya, ngerti, paham, paham, paham. Oke, paham ya? Jangan dihafalin rumus jadinya. Kecepatan Oke. benda saat kembali menyentuh tanah. Berarti kan dia minta Vx dan Vy kan? Iya, Ya udah tinggal masukin Vx yang nggak berubah, Vy-nya masukin delta T total kan? iya, total, total semuanya. Bisa? Bisa kan? Bisa, bisa, bisa. Bisa. Udah deh. Jadi seperti itu. Jadi kinematika tuh gampang. Pertama-tama adalah analisa dulu. Ini geraknya apa? Karena Mm-mm. yang boleh pakai rumus GLB, yang boleh pakai rumus 3 itu, tiga rumus Mm-mm. SMA itu hanya boleh kalau dia GLB, GLBB. Kalau Iya, nanti ketemunya tidak beraturan, A-nya fungsi, ya nggak boleh pakai tiga rumus itu, pasti salah. Terus harus pakai apa? Integral dan turunan. keren. Itu, paham? Paham, paham, paham. Berarti yang belum tinggal gaya nih ya. Ini kita udah beres satu, semua kinematika udah beres nih. Dua bab apa? Mm-mm. Dua set yang tadi tuh. Oke? Ada Iya, pertanyaan sampai sini? Nanti setelah itu saya, enggak sih? saya kasih ya ke ke WA, terus rekamnya juga saya kasih linknya kalau udah beres direkam ya. Oh iya, oke, siap, siap. Oke, mari dahulu Ya, ya. makasih. Yo. Makasih.